Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat datang kembali di majelis YouTube Manjada Wajada di YouTube channel Akbar Zainuddin. Masih dalam kajian rezeki berlimpah berkah. Sukses, sehat selalu ya sahabat Manjada Wajada. Kali ini masih dalam suasana Isra Mi'raj. Salah satu dari hikmah peristiwa Isra Mi'raj adalah diperintahkannya sholat untuk umat Nabi Muhammad. Karena itu kita akan bahas tentang rezeki lancar, hidup tenang, rahasia dahsyatnya sholat khusyuk. Terima kasih yang terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Tanpa dukungan Anda, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan maksimal. Terus tonton video ini sampai akhir, karena di akhir saya akan bahas bagaimana sholat kita lebih khusyuk agar rezeki kita lebih lancar dan hidup kita lebih tenang. Ahlan wa sahlan. Para sahabat majelis YouTube Manjada Wajada, sholat itu adalah perintah utama pada peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa yang luar biasa, perjalanan spiritual yang Nabi Muhammad SAW lakukan dengan izin Allah. Akhirnya perjalanan spiritual itu membawa perintah sholat. Perintah sholat diperintahkan dengan satu peristiwa khusus. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat untuk kehidupan kita semuanya. Apa sih pentingnya sholat buat kita? Yang pertama, sholat itu menunjukkan, inilah ibadah yang menunjukkan bahwa kita ini mengabdi secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kehambaan kita, bahwa kita hamba Allah yang harus tunduk, mengabdi, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 sampai dengan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan dalam mereka beragama secara lurus dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat. Itulah agama yang benar. Ayat ini menunjukkan bahwa sholat itu perintah Allah langsung untuk menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah. Dengan menunjukkan kelemahan, kekurangan kita di hadapan Allah, Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Tidak ada gunanya sombong kita di hadapan Allah. Kita tunjukkan melalui sholat bahwa kita ini lemah, kita butuh Allah. Kita ini hamba-hamba makhluk-makhluk ciptaannya yang membutuhkan Sang Pencipta untuk memberikan kita rezeki, rahmat, pertolongan dalam kehidupan kita di dunia ini. Hal kedua, pentingnya sholat buat kita. Selain menjadi kewajiban Allah yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, itu adalah karena dalam sholat kita bisa berkomunikasi kepada Allah. Sarana kita sebagai hamba berkomunikasi kepada Allah, Sang Pencipta. Hebat sekali Allah sudah menciptakan sedemikian rupa. Kita kan tidak bisa sebagai makhluk itu langsung ngobrol dengan Allah. Melalui sholat inilah kita berkomunikasi. Komunikasi itu dalam hal apa? Kita berdoa, kita bertasbih, memuji Allah. Kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kita meminta, kita mengadu kepada Allah. Dalam setiap situasi,
kita komunikasikan kepada Allah. Sarana kita mengadu. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Di mana kita, ketika kita gundah gulana, ketika kita bersuka cita, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kebimbangan, kita mengadu kepada pencipta kita. Melalui apa? Melalui sholat kita. Maka Allah membuka diri, mendengarkan pada setiap kita sholat. Apa sih yang dimaui hambaku ini? Maka kita manfaatkan sholat kita itu untuk kita berkomunikasi kepada Allah. Kalau kita mau mengeluh, berhenti mengeluhkan di Facebook, di IG, di TikTok, di status, di WA, segala macamnya. Mengeluhlah kepada Allah. Kalau kita mau memohon, memohonlah kepada Allah. Semua sudah diciptakan bahwa ayo komunikasi kepada aku. Sembahlah aku, komunikasikah kepada aku. Dan ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Begitulah kira-kira Allah itu membuka diri buat kita hambanya. Agar kita ini memanfaatkan sholat dengan sebaik-baiknya. Surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk selalu mengingat. Betapa Allah membuka dirinya untuk kita berkomunikasi. Maka yang butuh sholat itu bukan Allah. Yang butuh sholat itu kita. Lalu apa manfaat sholat dalam diri dan kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, sholat itu akan menenangkan hati kita, mendamaikan jiwa. Hati kita itu hati yang sifatnya bergejolak. Kadang hati kita, iman kita naik, kadang iman kita turun. Begitulah. Hati itu akan selalu terbolak-balik sedemikian rupa. Tergantung situasinya. Dan apa yang bisa menenangkan itu semuanya? Sholat. Sholat itu kita berzikir kepada Allah. Setiap bacaan sholat itu adalah bacaan zikir untuk mengingat Allah. Kita berdoa, membaca Al-Quran, bacaan-bacaan yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah yang sudah memang diciptakan sedemikian rupa agar kita selalu berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka orang sering mencari obat ketenangan hati, ketenangan jiwa kemana-mana. Kalau kita umat Islam, ketenangan hati, ketenangan jiwa itu ada pada sholat. Tidak perlu mencari kemana-mana. Tidak perlu ke pegunungan di sana. Tidak perlu bermeditasi kemana. Tidak perlu ke pantai-pantai. Itu ada dalam diri kita. Kita bentangkan sejadah. Kita ruku, kita sujud, kita khusyuk dalam sholat kita. Itulah yang akan menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita. Maka jika hati kita gundah gulana, sedang galau kita, sedang bingung kita menentukan pilihan, sholatlah. Sholatlah, insya Allah, hati akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang karena mengingat Allah. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mengingat Allah, berzikir kepada Allah, itu ada pada sholat. Berzikir dalam sholat. Sholat itu akan menjadikan hati kita menjadi tenang. Manfaat kedua dari sholat itu adalah sholat itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah.
Kalau hidup kita sedang jauh dari Allah, kalau hidup kita, perjalanan kita, itu sedang jauh dari Allah, dekatkanlah diri kita dengan sholat. Karena hanya dengan kita mendekat kepada Allah, Allah akan memberikan rizki, Allah akan memberikan kesejahteraan hidup, Allah akan memberikan kebahagiaan buat kita. Menjauh dari Allah sama dengan menjauhkan hidup kita dari kehidupan yang nyaman, menjauhkan hidup kita dari rezeki dan pertolongan Allah. Surat Al-Alaq ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali janganlah engkau patuh kepadanya dan bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Banyak cara untuk mendekat kepada Allah, dan salah satu cara terbaik adalah dengan kita sholat. Mengapa sih kita perlu mendekat kepada Allah? Ya karena Allah sumber rezeki, sumber kebahagiaan, sumber pertolongan. Sia-sia kalau kita mencari rezeki, pada akhirnya kita menjauh dari Allah. Kalau kita ingin dilancarkan rezeki kita, dekat-dekat dengan sumber rezeki, perbaiki sholat kita, insya Allah rezeki kita akan menjadi lebih baik. Hal ketiga manfaat sholat buat kehidupan kita itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu kalau kita khusyuk kepada Allah, kita akan mendekatkan diri kepada Allah, mengasah nurani sanubari kita, agar kalau kita berbuat jahat, agar kalau kita berbuat dosa, agar kalau kita berbuat maksiat, hati kita itu punya alarm untuk mencegahnya. Semakin baik sholat kita, akan semakin menjauhkan kita dari kemungkaran, akan menjauhkan kita dari kemaksiatan, akan menjauhkan kita dari dosa. Surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan bacalah apa-apa yang telah diturunkan kepadamu dari Alkitab Al-Quran. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu adalah sesuatu yang maha agung. Dan Allah itu maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan apa hubungannya dengan rezeki? Apa hubungannya dengan keberkahan hidup? Karena yang membuat kita sengsara, hidup kita itu adalah karena dosa, karena maksiat yang sudah kita lakukan. Dengan sholat kita memohon Allah mengasihani kita. Allah memberi rahmat, Allah memberi pertolongan, mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan. Sehingga dosa-dosa yang menjadi perisai rezeki kita, yang menghalangi rezeki turun kepada kita, itu akan hilang karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dosa-dosa sudah diampuni, maksiat tidak lagi kita jalankan, insya Allah itu akan menjadi pembuka pintu rezeki yang luar biasa. Maka dari itulah, sholat kita benarkan, Allah akan membuka pintu rezeki kita. Manfaat keempat dari sholat itu adalah bahwa sholat itu adalah cara kita meminta tolong kepada Allah, meminta pertolongan, meminta bantuan dengan cara sholat. Kalau kita sedang ada masalah, sedang ada kebutuhan, sedang membutuhkan pertolongan Allah, sholatlah. Kebutuhan apa saja kita punya, ujian, sedang menghadapi tantangan, sedang menginginkan sesuatu, sedang ditimpa kesulitan, sholatlah. Ini janji Allah, kalau kita ini sholat, Allah
akan kasih jalan keluar dari setiap masalah. Sholatlah, sholatlah. Allah akan kasih jalan keluar. Jangan pernah tinggalkan sholat. Semakin kita tinggalkan sholat, jalan keluar itu tidak akan pernah ada. Kalau kita ingin Allah kasih jalan keluar, perbaiki sholat kita. Itu satu-satunya cara. Agar Allah memberi pertolongan dan jalan keluar dari setiap masalah kita. Lalu bagaimana caranya agar sholat itu bisa berdampak dalam kehidupan kita? Bisa memperlancar rezeki kita. Bisa mendamaikan hati kita. Tidak ada cara lain kecuali kita itu menjadikan kita sholat kita itu menjadi lebih khusyuk. Kalau sholat kita khusyuk, insya Allah itu akan berdampak pada diri dan kehidupan kita. Maka kalau kita ingin nasib kita, hidup kita berubah, perbaiki sholat kita lebih khusyuk agar hidup kita berubah. Ada 3 caranya. Yang pertama, sebelum kita sholat, niatkan dengan sungguh-sungguh, pusatkan hati dan pikiran kita bahwa kita akan bertemu dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu Tuhan mereka. Dan hanya kepada Allah lah mereka akan kembali. Al-Baqarah ayat 46 terusannya tadi. Bahwa ayat 45 sebelumnya menyebutkan kalau kita ingin Allah memberikan pertolongan, pertolongan itu wasilahnya itu adalah sholat. Dan sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan khusyuk, salah satu yang paling penting adalah khusyuk. Itu dengan cara apa? Hati kita, pikiran kita, menyiapkan diri kita sebelum sholat. Bahwa pada saat sholat kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Akan bertemu dengan Allah. Sehingga hati kita, pikiran kita akan lepaskan dari hal-hal yang lain. Dari hal-hal keduniaan, kita fokuskan bahwa, ya Allah, aku akan bertemu denganmu. Aku akan berkomunikasi dengan, aku akan berdoa, aku akan memohon ampun. Aku akan bersujud di hadapan, aku akan meminta pertolongan. Begitulah dengan kita memfokuskan diri kita, pikiran kita, hati kita, tubuh kita hanya untuk Allah. Insya Allah sholat kita akan menjadi lebih khusyuk. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan agar sholat kita menjadi khusyuk itu adalah pahami dan resapi bacaan sholat kita. Kalau kita merasapi, memahami bacaan sholat kita, itu akan menjadikan diri kita itu lebih fokus, lebih tenang. Nah, kalau kita baca bacaan sholat tapi kita tidak paham, maka sholat itu hanya akan sekadar menjadi kewajiban kita. Tanpa kita meresapi apa yang kita lakukan. Mulai dari niat kita niatkan dengan baik. Ya Allah, aku berniat untuk sholat. Untuk bertemu dengan aku. Niat untuk ibadah padamu. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Pada saat pertama kali saja kita Allahu Akbar takbiratul ihram. Kita meresapi betul bahwa kita ini lemah. Kita ini hamba yang butuh pertolongan Allah. Dan setiap bacaan sholat itu terdiri dari tasbih, tahmid, takbir. Kita mengagungkan asma Allah. Dan jangan lupa, bacaan-bacaan sholat itu adalah doa. Doa terbaik itu dalam sholat. Dan setiap bacaan sholat itu adalah doa. Maka kita resapi benar-benar dalam setiap sujud kita, setiap duduk di antara 2 sujud, itu kan selalu kita berdoa, ya Allah, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, wahdini, warzuqni. Ampuni aku, ya Allah. Ampuni semua kesalahan dan dosa-dosa yang aku lakukan. Sambil kita membaca itu, kita bayangkan bagi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kita mohon ampun. Rabbighfirli warhamni.
berilah aku rahmat, berilah aku pertolongan ya Allah. Aku sedang ada masalah, aku sedang ada ujian. Rahmat ya. Kasih aku petunjuk. Wajiburni, tutupi kesalahan-kesalahan. Wahdini, kasih aku jalan keluar. Aku lagi bingung ya Allah. Memilih jalan yang mana? Wahdini, warzuqni, beri aku rezeki. Berilah aku rezeki. Berilah aku nikmat. Ini benar-benar kalau kita resapi bacaan-bacaan ini, kalau kita pahami dengan baik, itu akan menjadikan diri kita benar-benar sholat itu menjadi nikmat. Kita itu betul-betul ngobrol dengan Allah. Ya Allah, ampuni aku. Beri aku pertolongan. Beri aku rizki. Beri aku petunjuk. Aku harus ngapain? Aku harus ngapain? Kasih aku jalan keluar. Jadi di setiap sholat kita benar-benar kita meminta petunjuk dari Allah, meminta ampun, memohon ampunan, memohon pertolongan. Jadi setiap bacaan sholat itu adalah doa, ada tasbih, ada takbir. Dan itu kita pahami dengan benar. Maka sholat kita akan menjadi sholat yang berkualitas. Karena benar-benar dalam sholat kita memohon ampun, kita mengagungkan asma Allah, menunjukkan kehambaan kita. Kita meminta pertolongan Allah, kita berdoa. Jadi dengan kita memahami, meresapi bacaan sholat, insya Allah sholat kita akan lebih khusyuk. Kita akan meresapi sholat kita dan menjadikan sholat kita menjadi sholat yang lebih berkualitas. Bagaimana caranya kita memahami? Baca. Kita harus berusaha. Bisa baca buku, bisa baca di aplikasi. Banyak sekali kok yang aplikasi-aplikasi yang gratis, atau baca buku lah. Baca buku tentang bacaan sholat, pahami benar-benar, lalu praktikkan, insya Allah akan menjadikan sholat kita lebih khusyuk. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan agar sholat kita lebih khusyuk adalah dengan meningkatkan kualitas sholat kita. Kualitas itu dari sholat kita, mulailah dengan sholat tepat waktu, lebih banyak sholat berjamaah, lebih banyak. Kalau sudah sholat wajibnya, kita sudah tidak bolong-bolong lagi, tambahkan dengan sholat-sholat sunnah. Insya Allah itu akan berlatih kita meningkatkan kualitas sholat. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah akan menjadikan kita, sholat kita menjadi lebih khusyuk dari waktu ke waktu. Dan kalau sholat kita lebih khusyuk, kita akan sangat menikmati sholat. Kalau sudah menikmati sholat, insya Allah kita akan menikmati hidup. Hidup kita akan menjadi tenang, lebih dekat kepada Allah. Kita menjauhi maksiat, insya Allah. Itulah yang akan membuka pintu-pintu rezeki, akan membuka jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Bahwa sudah jelas, kalau hidup kita berantakan, sangat bisa jadi itu adalah karena sholat kita berantakan. Perbaiki sholat kita, insya Allah hidup kita akan membaik. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan Isra Mi'raj ini membawa perbaikan buat sholat kita dan akhirnya membawa perbaikan untuk hidup kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita, memberi kita jalan keluar dari setiap permasalahan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang jadikan itu semuanya mudah, dan Engkau adalah yang berkuasa untuk membuat sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, memberi pertolongan, jalan keluar dari setiap masalah dalam hidup kita. Lalu hidup kita penuh dengan keberkahan. Jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan share kepada yang lainnya. Siapa tahu mereka membutuhkan. Insya Allah kita sebarkan ya, mulai dari majelis YouTube Manjada Wajada ini, agar kita memperbaiki sholat kita, terutama mulai dari keluarga kita, lalu ke masyarakat di sekitar kita. Insya Allah kalau hidup kita, sekitar kita, sholat kita baik, maka hidup kita akan menjadi baik. Kafaitu bihadza, walafu minkum. See you next video. Kita tutup majelis YouTube Manjada Wajada ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ahlan wa sahlan.